Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya para pemirsa sekalian? Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali setelah cukup lama karena kesibukan dan lain hal. Joka Mengaji menjadi cukup jarang update. Jadi kami mohon doanya kepada para pemirsa agar kami senantiasa diberikan keluangan waktu untuk dapat terus melanjutkan dakwah Joka Mengaji ini. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini langsung saja kita tanyakan kabar Ustadz Muhammad Hafiz Al-Qais. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Baik. Bagaimana kabar atau ajaran baru ini rasanya? Ada tambahan amal solih. Ada tambahan amal solih. Ya, sudah lama nggak dengar istilah itu. Ya. Jadi para pemirsa sekalian, kami adakan podcast ini karena kami dapat info menarik sekali. Kabarnya pada tag daerahan bulan ini yang baru saja dibacakan, itu pusat mencoba merespon kami saja. Kemungkinan merespon, kita tidak tahu, jangan berarti dulu, kemungkinan merespon dengan menjelaskan bahwa landasan pusat, landasan keimaman pusat Islam Jamaah tentang sahnya imam mereka, imam kita dulu saja, meskipun dibaiat secara sembunyi-sembunyi, dengan kisah Umar ketika wafatnya Rasulullah SAW. Itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu segera mendatangi Abu Bakar dan menjabat tangannya, lalu segera membaiat menjadi khalifah tanpa terlebih dahulu bermusyawarah dengan kaum Muhajirin dan Ansor. Nah, itu adalah info yang menarik yang sampai kepada kami, ya. Jadi kami tidak punya pasukan bunglon, tapi infonya kebetulan nyampe. Nah, akan kita tanyakan perihal ini, kisah ini sebenarnya bagaimana, dan bisakah kisah ini menjadi dalil membenarkan keimaman Islam Jamaah yang didirikan secara sembunyi-sembunyi dan katanya pertama kali ada di Indonesia. Nah, monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Amma ba'du. Para penyimak Joka Mengaji, Bapak Ibu Saudara semua, memang ada istidlal dari mereka Islam Jamaah, yaitu mereka mengambil istidlal pendalilan dari baiatnya Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, sebagian pengikut Islam Jamaah termasuk ulama-ulama mereka berdalil dengan peristiwa baiatnya Abu Bakar di Saqifah Bani Sa'idah. Jadi mereka mengatakan Abu Bakar itu dibaiat oleh Umar secara sendiri, berarti boleh dong mengangkat imam tanpa musyawarah dari kaum muslimin. Lalu mereka mengkiaskan bahwa peristiwa tersebut dengan pengangkatan imam mereka yang secara tertutup itu sama. Ada kemiripan. Ada kemiripan sama. Nah, istidlal ini tidak tepat karena mengabaikan konteks sejarah atau peristiwa sejarah yang terjadi, kelengkapan riwayat atau penjelasan para sahabat tersendiri. Nah, kita perlu mereview, mengulang kembali apa yang terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Jadi peristiwa di Saqifah itu terjadi sesaat setelah wafatnya Rasulullah SAW. Jadi setelah wafatnya Rasulullah SAW, kaum Ansor yang penduduk asli Madinah itu berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah tadi. Mereka mengusulkan agar pemimpin kaum muslimin pengganti Rasulullah dari kalangan mereka Ansor. Nah, hal ini didengar oleh Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah.
didengar. Akhirnya mereka bertiga mendatangi Sakifah. Ke Sakifah itu, mendatangi kaum Ansar itu. Kemudian Abu Bakar menceritakan tentang hadis-hadis yang beliau dengar dari Rasulullah SAW tentang keutamaan orang-orang Quraisy. Akhirnya Abu Bakar mengusulkan agar yang dijadikan yang jadi pengganti Rasulullah, Khalifatul Rasulullah, yaitu Umar atau Abu Ubaidah. Itu yang diusulkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Diusulkan seperti itu. Nah, ternyata ketika Abu Bakar membahas yang cocok dijadikan pengganti Rasulullah adalah Umar atau Abu Ubaidah, Umar datang dengan mengajak Abu Bakar untuk mengulurkan tangannya. Nah, ini dikira Abu Bakar ini Umar yang jadi pemimpin. Ternyata ketika Abu Bakar mengulurkan tangannya, Umar justru yang membaiat Abu Bakar, kemudian diikuti oleh Abu Ubaidah, kemudian diikuti oleh kaum Ansor. Itu yang pertama. Jadi baiat pertama itu namanya baiat khasas. Jadi khusus, di waktu yang khusus terjadi karena kondisi. Kondisi itu yang pertama. Kemudian yang kedua baiat di Sakifah Bani Sa'idah ini bukan baiat yang terakhir, artinya sudah selesai, berarti kaum muslimin sudah mengakui Abu Bakar sebagai khalifah, itu tidak. Itu ternyata kalau dalam riwayatnya dalam Bukhari itu, saya bacakan dalam Bukhari itu meriwayatkan fala makanal ghadi jalasa Abu Bakar alal mimbar. Keesokan harinya Abu Bakar duduk di mimbar. Fabaya ahun nas baiatun amah. Kemudian manusia, para sahabat saat itu membaiat Abu Bakar dengan baiat umum. Jadi pertama secara khusus yang dibaiat oleh tokoh-tokohnya saja, Umar, Abu Ubaidah yang dari tokoh orang Quraisy, kemudian Muhajirin, kemudian dari tokoh-tokoh Ansar itu berkumpul di situ semua di Bani Sa'idah dan membaiat pada Abu Bakar. Sedangkan kaum muslimin saat itu kan terbagi menjadi dua tokoh besar, yang tokoh dari Ansar dan dari Muhajir. Semua tokohnya membaiat Abu Bakar awalnya. Ini yang dipakai dasar oleh ulama bahwa membaiat penguasa itu adalah dari ahlul halli wal aqdi, tokohnya sudah membaiat. Kemudian keesokan harinya ada baiatul ammah, baiat umum. Abu Bakar duduk di mimbar kemudian dibaiat oleh kaum muslimin. Nah, riwayat ini menunjukkan bahwa baiat di Sakifah itu hanyalah baiat secara awal, baiat secara khosah, yang kemudian disempurnakan dengan baiatul ammah di hadapan kaum muslimin. Dengan demikian tidak benar jika dikatakan Abu Bakar itu menjadi khalifah hanya karena dibaiat oleh Umar saja, dan itu dijadikan dasar. Ya kan? Yang ketiga, Umar sendiri ternyata setelah beliau menjadi khalifah yang kedua sebagai pengganti Abu Bakar, Umar sendiri dalam riwayat Bukhari itu menceritakan bahwa beberapa tahun kemudian setelah beliau menjabat sebagai khalifah, Umar bin Khattab berkhutbah, lalu dia berkata, innahu balagani anna qailan minkum yaqulu law mata Umar bay'tu fulanan. Umar mengatakan telah sampai kepadaku kabar bahwa di antara kalian ada orang yang mengatakan kalau Umar nanti mati, saya akan membaiat si fulan. Umar meneruskan, fala yaqtaranna imrun ay yaqula innama kanat bai'atun Abi Bakar faldatun wa tammat. Jangan sampai seseorang tertipu dengan berkata sesungguhnya bait Abu Bakar dahulu juga terjadi karena mendadak, dan itu diperbolehkan, selesai. Ini dijadikan dasar. Zamannya Abu Bakar dulu aja yang baiat cuma beberapa orang, Pak. Maka nanti ketika Umar mati, kita juga akan membaiat orang yang kami setujui, Tok. Padahal ditegur sama Umar, jangan sampai seperti itu. Memang baiatnya Abu Bakar itu baiat faltah, memang keadaannya, kondisinya, kalau nggak segera didirikan pemimpin, maka umat Islam akan terpecah. Makanya dalam keadaan darurat itulah Abu Bakar dibaiat. Umar mengatakan lagi, ala wa innaha qad kanat kadzalik walakinallaha waqa syarraha. Dan memang demikian adanya baiat pada Abu Bakar, memang kondisinya darurat, dan Allah tetap menjaga
menjaganya, menjaga dari keburukannya, akhirnya tidak terjadi pertumpahan darah, umat Islam masih bersatu, itu karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar melanjutkan, walaisa fikum min tuqatta ilaihil adnaku mithla Abi Bakar, kata Umar. Dan tidak ada lagi di antara kalian seorang pun yang manusia itu akan mengarahkan anak lehernya untuk tunduk kepada sebagaimana dia datang kepada Abu Bakar. Ini maksud dari tuqatta'u ilaihil adnaq itu maksudnya ungkapan bahasa Arab kinayah. Itu maksudnya manusia rela datang kepada Abu Bakar, tunduk kepada Abu Bakar, menerima kepemimpinannya, sepakat mengangkatnya sebagai pemimpin. Ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar, ucapan Umar yang disyarah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Sahih Bukhari, laisa fikum may yajtami an-nasu alaihi wa yardawna bihi kama jtama'u ala Abi Bakar. Artinya tidak ada di antara kalian seorang pun manusia yang akan berkumpul yang ridho kepadanya sebagaimana seseorang berkumpul ridho kepada Abu Bakar. Ini termasuk kefadalan, keutamaan dari Abu Bakar. Makanya Umar setelah itu mengatakan, faman baya'a rajulan ala ghairi masyuratin minal muslimin fala yutaba' huwa walalladzi baya'ahu tanggiratun aw yuqatala. Barang siapa yang membayar seseorang tanpa musyawarah. Ini dijelaskan oleh Umar. Barang siapa membayar seseorang tanpa musyawarah dari kaum muslimin, maka dia jangan diikuti dan juga jangan mengikuti baiatnya. Yang membaiat dia dan yang dibayar jangan diikuti. Kedua-duanya jangan diikuti. Karena dikhawatirkan keduanya akan dibunuh. Jadi kita perhatikan susunan dari Umar bin Khattab tadi. Beliau mengakui memang Abu Bakar itu terjadi dalam keadaan faltah tadi. Pertama, beliau menegaskan bahwa meskipun dalam keadaan darurat, ternyata Allah menjaga umat dari dampak buruknya. Umat tetap bersatu. Kemudian yang ketiga, beliau melarang menjadikan kejadian Abu Bakar itu dibeat secara daruri. Itu dilarang dijadikan dasar, dijadikan hukum. Dilarang. Dilarang oleh Umar melarang mengangkat keimaman seperti itu. Maka menjadikan Saqifah, baiat di Saqifah sebagai dalil bolehnya mengangkat imam, apalagi secara tertutup, sembunyi-sembunyi, itu justru bertentangan dengan penjelasan Umar sendiri. Nah, faltah itu dijelaskan oleh para ulama, faltah itu terjadi karena tiba-tiba dalam keadaan darurat. Karena tidak ada umat yang memimpin, makanya yang satu diangkat sebagai pemimpin agar umat itu tetap bersatu. Nah, yang kelima, kesalahan kias dalam jamaah tadi. Dalam jamaah itu kan mengkiaskan baiatnya Abu Bakar yang dibaiat oleh Umar secara tertutup dengan baiat yang mereka kerjakan, yang hanya 3 orang atau 2 orang yang membaiat penjelasan. Ya, pendirinya Islam Jamaah itu secara tertutup. Apa perbedaan dasarnya? Pertama, Abu Bakar itu khalifatul Rasulullah, pengganti dari Rasulullah. Seluruh kaum muslimin sudah sepakat. Yang pertama. Yang kedua, memiliki kekuasaan. Abu Bakar memiliki pasukan, memiliki tempat kekuasaan wilayah. Yang ketiga, baiat yang dikerjakan oleh Abu Bakar itu juga ada baiat khas dan baiat umum, ammah. Artinya dikerjakan oleh kaum muslimin. Yang keempat, diakui oleh para sahabat dan beliau memimpin dari negara kaum muslimin. Pemimpin tertinggi dari kaum muslimin. Sedangkan Islam Jamaah, imam mereka itu yang pertama tidak memimpin seluruh kaum muslimin. Yang pertama seperti itu. Bahkan di Indonesia sendiri pun kaum muslimin yang di Indonesia ini tidak semuanya baiat kepada imamnya, imam Islam Jamaah, bahkan tidak tahu. Yang kedua, tidak memiliki kekuasaan sedikit pun di Indonesia, di negerinya sendiri. Ketika baiatnya itu dilakukan secara sembunyi, ya kan, secara internal, tidak diketahui oleh kaum muslimin yang lain. Yang keempat, tidak ada baiat umum. Seandainya dia memang menjadikan kisahnya Abu Bakar yang dibaiat oleh Umar bin Khattab, Abu Ubaidah dan tokoh-tokoh dari kaum Ansar, seharusnya kan setelah itu kan Abu Bakar baiat secara umum, menyampaikan secara umum. Seharusnya kalau Islam Jamaah ini mengatakan bahwa dia adalah
imam kaum muslimin setelah terjadi pembaiatan, maka dia harusnya berani menyampaikan kepada umum, sama seperti kisah yang mereka jadikan dalil. Nah, ya kan, kisah yang mereka jadikan dalil. Nah, ternyata sampai sekarang imamnya dirahasiakan. Nah, kemudian yang terakhir tidak memiliki wilayah kekuasaan. Ini dalam usul fikih yang disebut sebagai al-qiyasu ma'al farik. Qiyas atau analogi yang dua hal yang secara dasar itu tidak sama gitu. Ya. Ini tadi apa, ketika Umar mendengar kabar yang itu tadi, itu saya langsung teringat kisah waktu masih di jamaah, waktu masih di Islam jamaah itu. Ketika ini nyebut nama nggak apa saja. Ketika Pak Abdul Zahir meninggal itu langsung waktu itu kalau nggak salah Pak Haji Sultan Aulia lagi di Jombang. Nah, lalu begitu terdengar kabar Pak Zahir meninggal, langsung pengurus saat itu yang di sekitar Pak Sultan Aulia langsung menjabat tangan membaiat. Maksudnya kok kayak mirip kisahnya, kayak mirip. Nah, itu kan karena mereka menganggap bahwa la yahillu li khalafatin tawil. Oh iya. Mereka salah lagi memahami dalam ketika tidak ada imam berarti hidupnya itu tidak halal, tidak sah, tidak halal. Makanya mereka langsung membaiat dan menjadikan imamah itu sesuatu yang mendasar, penentu akidah kesalahannya. Seperti itu. Cuma tadi kayak kisahnya tuh mirip, sepeninggalku dulu kok mirip. Lalu tadi untuk memperjelas konteks tadi, kenapa kalau tidak segera dibentuk kepemimpinan sepeninggal Rasulullah, itu kan konteksnya itu saja orang Arab berabad-abad itu sudah biasa perang suku perang suku. Makanya begitu sudah damai Khazraj dan Aus itu sudah berhasil dengan turunnya Islam, Allah mendamaikan 20 tahunan di bawah kepemimpinan Rasulullah. Begitu meninggal bisa mudah sekali saja. Mudah tersulut. Nah, karena Rasulullah sendiri kan mengatakan bahwa kalian itu masih memiliki benih-benih jahiliyah. Nah, dalam Al-Quran sendiri kan Allah juga mengatakan hamiyatal jahiliyah. Emosinya masih emosi jahiliyah. Jadi pentingnya imamah seperti itu. Ketika dipimpin oleh satu orang pemimpin menyatukan umat, nah, itu penting. Tapi menjadikan imamah sebagai akidah, artinya kalau tidak punya imam itu dikatakan kafir, dikatakan neraka saklawasi, dikatakan tidak sah Islamnya, atau dikatakan hidupnya tidak halal, itu salah di dalam pendalilan. Jadi harus dikoreksi lagi. Ya, ini untuk memperjelas konteks. Khawatirnya, loh, kenapa kalau tidak segera dibentuk? Kalau bahasa sejarah kan vacuum of power nggak ada kekosongan kekuasaan. Makanya dulu kalau duluan beritanya waktu Jepang menyerah tanggal 15 atau 17. Bukan, Jepang menyerah tanggal 15. Para pemuda khawatir kalau tidak segera dibentuk pemerintahan Belanda datang, makanya memaksa Presiden Soekarno untuk proklamasi gitu ya. Proklamasi. Itu kan 3 hari itu kan disebut vacuum of power. Makanya kan beda dengan pemimpin yang memiliki kekuasaan, memiliki wilayah, dan memiliki pasukan. Itu kan ketika pemimpinnya mati, gugur, maka harus ada penggantinya. Karena untuk mengatur yang di bawah kekuasaannya itu. Sedangkan seorang dalam Islam jamaah itu kan tidak ada kekuasaan, tidak ada wilayah juga tidak ada, tentara juga tidak ada. Itu kan berarti umpama mati pun sampai berhari-hari gak usah nganu pemimpin, gak masalah, gak jadi menjadikan yang dipimpin, yang menjadikan jamaah menjadi mati jahiliyah, zamannya menjadi hidup dalam keadaan tidak halal, Islamnya tidak sah, itu tidak berlaku. Makanya dalam Islam jamaah kan salah dalam pendalilan, termasuk dalam dalil tadi yang menjadikan keimaman memakai dasarnya Abu Bakar yang dibatalkan oleh Umar, itu juga salah di dalam pendalilan, karena tidak seluruhnya disampaikan konteks sejarahnya itu. Iya. Ini tadi karena menyebut keutamaan Abu Bakar itu, saya tadi teringat status WA-nya
Abdullah Mas'ud, Ustaz. Ya, Apa namanya? Bahwa kemuliaan tuh tidak. milik Allah. Ya, milik Allah. Dan kalau untuk meraihnya ya dengan cara ketaatan. Iya, betul. Saya langsung teringat waktu Anton nyebut Abu Bakar tadi, hadis itu apa? Keimanannya Abu Bakar kalau ditimbang dengan seluruh kaum muslimin dari zaman Rasulullah sampai kiamat itu kan masih lebih berat Abu Bakar. Abu Bakar. Iya. Jadi dengan itu Allah tinggikan derajatnya tadi. Makanya memberikan kemuliaan. Makanya kaum Ansar waktu sepeninggal Rasulullah kan merasa berhak mewarisi kepemimpinan Rasulullah saja. Makanya didatangi Abu Bakar dan Umar. Begitu Umar mengangkat Abu Bakar, ya semua langsung sepakat karena merasa yakin bahwa Abu Bakar memiliki keimanan yang tinggi dan kedekatan dengan Rasulullah. Dekatnya di mana ada Rasulullah sudah ada Abu Bakar. Oke, kita lanjut. Tadi kan antum menyalahkan pendalilan Islam jamaah. Nah, yang benar itu bagaimana? Tentang ini. Yang benar dalam pendalilan dalam apa? Mengangkat keimaman. Memang dalam mengangkat keimaman, kalau kita menilik para ulama, tulisan para ulama termasuk seperti Al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu memang menjelaskan bahwa cara mengangkat keimaman, kepemimpinan dan diakui oleh syariat itu di antaranya salah satunya yaitu dipilih oleh ahlul halli wal aqdi, Dewan Syura, sama seperti Abu Bakar tadi yang dipilih oleh perwakilan dari Ansar dan perwakilan dari Muhajir. Ansar kan dari tokoh Ansar tadi ada, terus Muhajir itu Ansar dari Madinah itu tadi ada, yaitu tokoh-tokohnya. Muhajir dari Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah itu perwakilannya, tokohnya, dan mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Itu contohnya dari ahlul halli wal aqdi. Jadi ada tokohnya yang mengangkat yang pertama itu. Yang kedua ditunjuk oleh imam sebelumnya. Ini sama seperti kisahnya Abu Bakar ketika dia mati menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya, ya kan? Itu. Yang ketiga dilalui boleh dengan cara dipilih melalui Dewan Musyawarah. Dewan Syura, ya syura itu musyawarah. Ini sebagaimana Utsman bin Affan ketika Umar bin Khattab akan meninggal, dia mewasiatkan agar berkumpul beberapa orang yang ditunjuk oleh Umar dan menunjuk salah satu 6 orang yang sahabat masuk surga itu. Akhirnya ditunjuklah Umar lewat musyawarah itu. Kemudian Utsman. Kemudian yang keempat, kekuasaan telah tegak dan diterima oleh umat. Ini termasuk salah satunya lewat ghalabah, lewat apa itu? Kalau sampai sekarang lewat penyerangan, lewat penyiaran ya, disiarkan. Bukan lewat ini. Misalkan ada Bunggot misalnya, pemberontakan. Ya, pemberontakan. Sebenarnya syariat dia tidak boleh. Caranya haram. Tapi ketika dia berhasil menggulingkan pemerintahan, yaitu jadi pemimpin yang sama seperti demokrasi. Misalkan demokrasi dalam literatur Islam itu kan diharamkan cara memilihnya. Tapi ketika pemimpin itu sudah jadi, meskipun lewat demokrasi, ini sudah syah. Pemimpin sudah sah. Jadi harus dibedakan cara yang tidak benar dengan penetapannya. Caranya tidak benar, tapi hasilnya ini bisa menjadi halal. Sama seperti Bungkot tadi, lewat apa itu, menggulingkan kekuasaan itu. Itu kan terjadi zaman dulu, penggulingan kekuasaan, kemudian yang memimpin penguasa yang pertama kalah, penguasa yang kedua kemudian memimpin. Ini hukumnya jadi. Maka perkataannya Abdullah bin Umar, an-nam aman ghalabana, kami bersama orang yang mengalahkan kami. Gitu. Itu kalau misalkan di kasus muamalah, kasus ekonomi itu seperti itu saja, Pak. Orang yang bertahun-tahun kerja di riba, belum tahu hukumnya haram, begitu tahu kan bingung nanti status harta yang didapatnya itu kan kalau secara Islam tetap halal ya, seperti itu tadi kan ya. Iya. Caranya jadi memang ada caranya. Dia memang kalau riba tadi kan memang dia dari awal tidak tahu ya. Tidak tahu. Maksudnya kan tapi kan caranya haram ya. Caranya haram, betul. Tapi setelah tahu terus dan pengen tobat, tapi harta yang sebelumnya itu kan dihukumi halal kan di dalam Islam. Ya, sama seperti seorang pencuri. Seorang pencuri dia mencuri harta orang lain, kemudian harta itu
belikan sesuatu. Nah, orang yang menerima pembeliannya itu, Oh iya. uangnya itu, Yang tidak tahu uang ini dari uang mana itu ya. ini kan juga menjadi udah beda Beda. konteks. Nah, kasus. yang tadi beda kasus, yang haram adalah orang yang mengambil bukan haknya tadi. Oh, ya. Tapi dengan muamalahnya itu beda lagi. Nah, baik. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ini saat ini kan mungkin ada sebagian orang di dalam jamaah yang bertanya-tanya kenapa para mantan atau JRK itu vokal sekali menyalahkan keimaman Islam jamaah. Iya. Padahal kan kita dulu pernah menjadi bagiannya. Iya. Karena kita pernah menjadi bagian dari Islam jamaah, Iya. sehingga tahu dalil mana yang mereka pakai, dalil mana yang mereka jadikan argumen atau pijakan hukum, dan ternyata salah. Maka kita sebagai saudara se-Islam mempunyai kewajiban untuk saling mengingatkan, apalagi kita pernah berada di payung yang sama, pernah berada di perahu yang sama. Jadi kita tahu, kita lebih wajib mengingatkan daripada kaum muslimin, karena kaum muslimin yang lain tidak tahu seluk-beluk dari Islam jamaah. Memberikan mengorek kesalahan dari Islam jamaah itu bukanlah sebuah aib, bukanlah sebuah ghibah, tapi sesuatu yang wajib, karena ini menyangkut orang banyak. Makanya teman-teman semua dalam yang sudah hijrah dari Islam jamaah, kewajiban kita itu juga memberikan nasihat kepada mereka, tapi tetap dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Jangan mengikuti hawa nafsu gitu. Tetap ingatkan mereka. Kan ini buzzer-buzzer yang juga kadang beralasan kenapa nggak nyalahin Syiah, nggak nyalahin Khawarij, kok cuma nyalahin. Karena itu sudah ada tugasnya sendiri-sendiri. Sudah ada tugasnya. Ada orang yang memang melihat Syiah, ada yang menyalahkan semua. Nah, tapi kita ketika orang yang keluar dari Islam jamaah pergi menyalahkan yang lain, sedangkan kita yang mantan Islam jamaah lebih tahu kesalahan Islam jamaah daripada kelompok lain, maka kewajiban itu kan lebih ada pada diri kita, ya kan? Karena kita tahu, begitu. Kalau bahasa sekarang itu tanggung jawab moral. Iya, tanggung jawab moral. Dulu ketika kita Islam jamaah ikut menjadi dai-nya, saya belum. Saya karena ngajak orang lain untuk masuk dalam Islam jamaah. Anak dulu di Malang itu kan ada, mereka menyebutnya mu'alaf. Kita ngajak, kita ngopain di mu'alaf, bagaimana bisa biar yakin bahwa jamaahnya adalah jalan tunggal, satu-satunya jalan untuk masuk surga, selamat dari neraka. Sampai mereka yakin. Di Pacitan pun juga demikian, sampai mereka yakin. Di Magetan pun juga demikian. Jadi kalau kita teringat dulu pernah mengajak seseorang masuk dalam Islam jamaah, ternyata itu keliru, maka kita mempunyai kewajiban double, bagaimana menyadarkan mereka kembali yang pernah kita ajak. Dan sebagian Allah belum mengqadar, belum membuka hidayah pada mereka, sehingga mereka masih nyaman di dalam Islam jamaah. Tapi alhamdulillah sebagian lagi Allah membuka hidayah sehingga mereka akalnya bisa berpikir, hatinya bisa terbuka. Akhirnya Allah memberikan hidayah dengan melihat kebenaran itu. Ternyata dalam Islam jamaah itu memang banyak sekali penyimpangan. Dan ini ini mungkin yang sering masih jadi pertanyaan juga orang-orang di jamaah yang masih di dalam, kenapa kok mantan seakan-akan mengajak tidak berjamaah, sedangkan di jamaah itu mereka terbiasa diramut dari cabai rawit sampai lansia. Begini, kalau yang dimaksud berjamaah itu sesuai dengan apa yang mereka yakini, kan mereka meyakini berjamaah itu kan punya imam di baiat, kemudian imam itu meramut mereka, ya kan, itu namanya jamaatul muslimin. Selain itu selain jamaah mereka semuanya adalah kafir. Kalau yang mau seperti itu, maka jika kita menerapkan hal yang sama berarti kita mengajak ke firqah. Sedangkan ulama mengatakan yang dimaksud al-jamaah itu yang paling inti, seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud
radhiyallahu anhu, sahabat Abdullah bin Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdaka. Jamaah itu sebenarnya meskipun engkau sendirian, tapi engkau menetapi kebenaran, itu sudah cukup dikatakan jamaah. Poinnya di situ. Apabila kita menetapi Quran dan hadis, amalan kita sesuai dengan Quran dan hadis, ya kan, amalan wajibnya itu sesuai dengan Quran dan hadis. Kita juga berdiri di atas Al-Quran dan hadis. Meskipun kita seorang diri, maka ini tetap dikatakan al-jamaah, karena begitu banyak orang yang menetapi Al-Quran dan hadis. Ini namanya jamaah. Sama ukuran kebenaran Quran jamaah itu siapa yang mengikuti Al-Quran dan hadis. Tapi kalau begitu banyak orang yang mengaku bahwa dirinya al-jamaah, sementara apa yang dia yakin, apa yang dia bijak itu keluar dari Al-Quran dan hadis, maka sejatinya mereka bukanlah al-jamaah. Jadi mantan, termasuk teman-teman yang keluar dari Islam jamaah dan sekarang sudah tahu hukumnya, mereka lebih fokus mengajak teman-teman yang dalam Islam jamaah untuk belajar ilmu, mengikuti kajian-kajian sunnah, mengamalkan ilmu yang benar. Ini hukumnya sudah Quran dan sudah al-jamaah, meskipun tidak mengangkat seorang sebagai pemimpin. Sedangkan yang dimaksud pemimpin ya penguasa wilayahnya itu, siapa itu yang jadi pemimpin, sudah selesai al-jamaah itu. Tetapi kalau tadi ketakutan kalau di luar nggak ada peramutan gimana, Zat? Nah, nggak ada peramutan dulu zaman sahabat yang mati menyendiri, Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu kan mati yang menyendiri, ya kan, bahkan tidak ada yang meramut, ya kan. Apakah Abu Dzar Al-Ghifari itu dikatakan sebagai firqah? Kan tidak. Banyaknya orang yang menyaksikan jadi saksi ketika kita mati, atau sedikitnya petakziah yang datang kepada kita, itu bukan barometer selamatnya kita dari urusan neraka, surga neraka itu tidak. Berarti cuma kalau masalah peramutan itu hanya sugesti saja. Iya, sugesti. Sebenarnya kan pemerintah juga sudah meramut. Iya kan, dengan segala bentuknya itu. Misalkan ada seorang yang mati, kalau dalam zaman terbiasa kan ditakziah oleh berbagai daerah datang agar terlihat kompak. Itu kan, kemudian memberikan sugesti, gini loh yang jamaah itu, ketika satu orang mati yang layak begitu banyak. Umpama ada orang yang mati, tidak ada pentakziah sama sekali, tidak ada yang ngeramut, yang dosa itu ya kaum muslimin sekitarnya itu. Tapi selama ini kan tidak ada. Orang yang mati semuanya diramut, ya kan, meskipun katakanlah dia seorang begal, seorang begal saja mati diramut sampai dikuburkan. Apalagi orang kaum muslimin yang dia baik, dia paham, tentu ada yang ngeramut. Bukan berarti ketika yang pentakziahnya banyak, kemudian dia lepas dari siksa kubur kan tidak. Dan bukan berarti orang yang pentakziahnya dikit, misalkan dia mati tidak ketahuan, tidak diramut sama sekali, kemudian dia disiksa di akhirat karena tidak ada pentakziahnya, kan tidak, karena urusannya sudah beda. Itu. Jadi sebenarnya Imam Pusat juga memberi sugesti tadi saja. Insya Allah cukup sekian. Sebenarnya sudah lama, Zat. Saya nggak ngira, padahal cuma menyiapkan 4 pertanyaan, ternyata lama. Jadi para pemirsa, barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi bisa menghubungi saya di WA yang tercantum, yang tertera di layar. Karena ini tadi juga saat menyiapkan pertanyaan, jujur saja bingung. Tapi tidak menyangka ketika diobrolkan bisa menjadi banyak. Baik, pemirsa, alhamdulillah telah selesai pembahasan bocoran teks daerah yang sampai kepada kami. Kami tidak tahu benar tidaknya, tapi itu yang sampai kepada kami. Semoga bisa menambah ilmu bagi kita semua, dan semoga bisa kita amalkan, sehingga dengan itu kita semua berharap bisa dimasukkan dalam surga. Dan sampai jumpa kembali di podcast berikutnya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.